Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Senang nih Kak Jamal bisa menjumpai adik-adik yang ada di rumah. Apalagi Kak Jamal juga ditemani oleh sahabat kalian yang tetap semangat dan ingin sekali menjadikan kita sebagai anak-anak Indonesia yang mengerti dan paham tentang kisah-kisah sejarah para nabi dan para rasul. Nah, gimana kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Nah, Badar, coba disapa dulu untuk adik-adiknya yang ada di rumah. Baiklah, aku akan menyapa teman-temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Wah, teman-teman, pagi hari ini aku dan Kak Jamal akan menceritakan kisah tentang Qabil dan Habil. Nah, teman-teman, tahukah kalian siapakah Qabil dan Habil itu? Qabil dan Habil adalah anak daripada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Ceritanya akan dimulai oleh Kak Jamal. Silakan Kak Jamal. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini adalah kisah yang sangat istimewa. Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan oleh Allah. Kemudian mereka hidup di satu tempat, berumah tangga, dan akhirnya memiliki anak yang sangat istimewa. Adik-adik, dulu di bumi belum ada manusia. Yang ada itu hanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari Nabi Adam dan Siti Hawa lah kemudian lahir keturunan manusia yang sangat banyak. Tahukah kalian, Nabi Adam dan Siti Hawa itu melahirkan anak-anak yang kembar adik-adik. Katakanlah kalau misalkan Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki anak, Siti Hawa akan memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dalam rahim yang sama dan waktu melahirkan yang sama. Jadi kembar adik-adik. Nah, nama daripada anak-anak Nabi Adam ini lahirlah ada seseorang yang bernama Qabil dan juga bernama Habil. Qabil Habil ini adik kakak ya, adik-adik ya. Tapi mereka memiliki saudara kembar yang berbeda. Qabil dan Habil kemudian dilahirkan oleh Siti Hawa. Mereka pun hidup dengan bahagia dan hidup dengan saling mencintai serta menyayangi. Nah, adik-adik, Qabil dan Habil akhirnya tumbuh menjadi anak yang dewasa. Setelah dewasa itulah Qabil dan Habil berkeinginan untuk menikah, sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa juga menikah. Tapi salah satu di antara anak-anak Nabi Adam itu memohon kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin menikah dengan saudaraku saja. Aku tidak mau menikah dengan saudara yang lain. Aku lebih mencintai saudaraku yang lahir bersamaan dengan aku dibandingkan menikah dengan saudaraku yang berbeda. Pokoknya aku menikahnya seperti itu ya." Nabi Adam alaihissalam kemudian mengatakan kepada putranya itu, "Anak-anakku, kalian Qabil dan kalian Habil, coba dengarkan nasihat ayah. Allah mengizinkan kalian menikah, hanya saja menikahnya dengan saudara yang berbeda. Tidak boleh saudara yang dilahirkan pada waktu bersamaan, tapi menikah dengan saudaranya yang lain yang berbeda waktu. Nah, ini adalah ketentuan Allah.
agar kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalian harus melakukan ini penuh dengan keikhlasan. Siti Hawa juga mengatakan begitu, adik-adik. Anak-anakku, ikuti ayah kalian. Itulah perintah yang ditetapkan oleh Allah. Dengan begitu, kalian akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, adik-adik, ternyata yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihi salam ada yang tidak diterima oleh anaknya. Ada anak Nabi Adam yang tidak mau melakukan itu. Bagaimana, Badar? Iya, betul sekali teman-teman. Ya ampun, salah satu dari anak Nabi Adam mengatakan, pokoknya aku tetap tidak mau. Aku ingin menikah dengan saudaraku sendiri, titik. Pokoknya aku tetap ingin melakukannya dan tidak mau mengikuti perintah ayah, titik. Wah, adik-adik, Nabi Adam alaihi salam bersedih karenanya. Ternyata ada di antara putranya Nabi Adam yang tidak mau mengikuti perintah dari ayah mereka. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada anak Nabi Adam ini ya? Nah, cerita ini akan Kak Jamal teruskan setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Ada sayuran apa saja, Za? Ada banyak sayuran di troli ini, Di. Kamu mau tahu? Ayo ikut aku. Mau. Yang ini tomat, bahasa Inggrisnya tomato. Yang ini wortel, bahasa Inggrisnya carrot. Meremehkan gurumu. Dokter, saya kemarin sakit demam, tetapi setelah dikerok sama istri saya, kok badan saya jadi bugar, jadi sembuh, dokter. Sebetulnya apa yang terjadi secara medis? Apakah betul karena kerokannya atau sebab lain? Nah, kali ini saya akan menjelaskan manfaat kerokan dari sudut pandang medis. Ya, kerokan tentu kalau orang Indonesia Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal hari ini dan masih dalam kisah cerita tentang Qabil dan Habil. Nah, tadi ada yang tidak mau menerima nasihat dari ayah mereka, Nabi Adam, agar keduanya menikah dengan saudara yang berbeda. Tapi ada yang tidak suka ya adik-adik ya. Mendengar itu, Nabi Adam berkata kepada kedua putranya. Yang pertama Qabil dan juga Habil. Hai anak-anakku, kalau kalian bersikeras dengan kemauan kalian, sekarang waktunya kalian mempersembahkan pengorbanan yang terbaik untuk Allah. Siapa di antara kalian yang diterima persembahannya, maka dialah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba aku ingin bertanya kepada kalian, Qabil, iya ayah, kamu akan mempersembahkan apa kepada Allah? Aku, iya kamu. Aku akan mempersembahkan buah-buahan, bahkan apapun yang aku hasilkan dari barang tambang, aku akan berikan kepada Allah. Baik, bagus itu. Habil,
Kamu kira-kira akan memberikan apa kepada Allah? Aku akan memberikan 1 ekor dari kibas atau domba yang aku miliki ya. Aku akan berikan domba ini untuk Allah. Baiklah, kalau begitu masing-masing letakkan apa yang kalian miliki itu di atas bukit. Nanti perhatikan siapa yang akan diterima. Kalau seandainya salah satu dari kalian diterima, maka barang-barang yang ada itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas langit. Qabil Habil, kalian harus menerima apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keinginan mereka, keinginan kalian untuk menikah. Ingatkan itu. Baiklah ayah, kalau begitu aku setuju. Itulah yang dikatakan oleh Qabil dan Habil, adik-adik. Wah, amazing, wonderful. Teman-teman, tahukah kalian siapakah pengorbanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ampun, ternyata yang diterima kurbannya itu adalah kurban milik Habil. Habil yang memberikan seekor domba besar untuk Allah. Domba yang ditaruh di atas bukit ternyata naik ke atas langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, amazing. Sementara kurban milik daripada Qabil tidak diterima. Dia masih menetap di atas bukit itu. Berarti yang disetujui adalah apa yang dihadirkan oleh anak Nabi Adam yang bernama Habil. Wah, amazing, wonderful. Nah, adik-adik mengetahui kalau domba milik Habil itu naik ke atas langit, maka Qabil sangat dendam dibuatnya. Aku tidak akan sudi menerima keputusan ini. Bagaimanapun aku akan menyingkirkan saudaraku itu. Aku akan membunuhnya. Aku akan menyakiti saudaraku itu. Lihat saja, kalau nanti ayah tidak ada bersama dengan kami, aku akan membunuh dia dan aku bisa menikah dengan saudaraku. Hahaha, lihat saja kalau begitu. Adik-adik, itulah yang dikatakan oleh saudaranya, yaitu si Qabil. Adik-adik, ya ampun, akhirnya Nabi Adam meninggalkan mereka berdua. Saat Nabi Adam pergi, datanglah Habil kepada saudaranya. Habil ini adiknya loh, adik-adik ya. Kakak, kalau begitu kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh ayah kita, bahwa semuanya akan dihadirkan dan disandarkan semata-mata dengan ridho Allah. Aku akan menikah dengan saudaramu ya kak ya. Apa? Kamu ingin menikah dengan saudaraku? Enak saja kamu. Aku tetap tidak mau. Saudaramu itu lebih jelek dibandingkan saudaraku. Aku tidak akan mau menikah dengan saudaramu itu. Lagi pula aku sangat benci padamu. Ini, rasakan saja. Aku akan memukulmu dengan batu ini. Ini, batu ini akan aku pukulkan padamu. Ayo, kamu berani nggak dengan aku? Kakak tidak boleh begitu. Bagaimanapun, aku adalah adikmu, Kak. Aku tidak akan melawan engkau, Kak. Aku sayang dengan kakak. Aku cinta dengan kakak. Aku sangat menghargai kakak. Aku tidak akan berkelahi dengan kakak. Adik-adik, mendengar itu, Qabil semakin bertambah marah. Dia pun mengangkat batu dan kemudian melemparkan batu itu mengenai kepala saudaranya. Ya ampun, ternyata
batu itu betul-betul mengenai kepalanya Habil. Habil pun akhirnya berdarah adik-adik. Darah kemudian jatuh pertama kali mengenai bumi. Dan apa yang terjadi? Ternyata Habil menghembuskan nafas terakhirnya. Habil meninggal dunia dikarenakan darah yang keluar begitu banyak dari kepalanya. Ya ampun, teman-teman, sungguh terlalu. Bagaimana mungkin seorang kakak membunuh adiknya? Ya ampun, hanya gara-gara ingin menikah dengan saudaranya. Ya ampun, Kak Jamal, sangat sedih sekali ya. Teman-teman, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, aku dan Kak Jamal akan mendengarkan cerita tentang Qabil Habil ini. Waqad yakunu dhalika akhira dhanbin quddir 'alaika. Bisa jadi dosa yang kamu lakukan saat itu adalah akhir dosa yang engkau lakukan. Diiming-iming oleh Ibn Atha'illah As-Sakandari agar bergegas menuju pertobatan. Bahkan sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, jangan putus asa dengan kepada Allah. Allah Maha Pengampun, sangat luas dengan pengampunannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keazaman untuk mengenal lebih dalam tentang sirah Nabi Muhammad SAW, sirah yang mendidik kepada hati dan jiwa kita, sirah yang membangkitkan semangat untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita kasih, cinta dan ikut kepada beliau dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pohon itu mempunyai akar, mempunyai dahan, ranting, ya, yang begitu banyak, begitu juga disebutkan di dalam pelajaran sejarah tentang seorang tokoh yang biasanya disebutkan nasab ayah dan kakeknya. Adik-adik pada hafal nggak nih nasab Nabi Muhammad? Hafal ya? Alif, sebab ini banyak sekali di lapangan yang salah menyebut alif, ba, ikut ke huruf ba, alif menjadi panjang padahal alif. Adik-adik masih bersama dengan Kak Jamal dan masih dengan sahabat kita yang sangat istimewa, si Badar. Nah, masih dalam kisah yang sangat fenomenal Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa beserta dengan anaknya Qabil dan juga Habil. Nah, adik-adik, tadi dikatakan kalau saudara daripada Qabil yang bernama Habil dibunuh oleh saudaranya sendiri. Ya ampun, darah pun bercucuran. Dan itu adalah kejadian pertama manusia yang kemudian meneteskan darahnya dan meninggal dunia. Pasti sangat menyedihkan adik-adik ya. Nabi Adam dan Siti Hawa mengetahui bahwa anak-anaknya melakukan kejahatan. Pasti akan sangat sedih ketika tahu bahwa anaknya itu saling membunuh. Ya ampun, Masya Allah, pasti sangat menakutkan ya Badar ya. Iya, betul sekali teman-teman. Ya ampun, aku sampai geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin kakak begitu jahat kepada adiknya? Teman-teman, setelah
Qabil membunuh saudaranya Habil. Habil pun terjatuh di tanah. Dan ada kejadian aneh yang sangat luar biasa. Ketika darah itu mengenai bumi, untuk yang pertama kali bumi menjadi terkejut. Para alim ulama mengatakan dengan darah yang pertama kali jatuh ke bumi, maka bumi pun berguncang. Bumi mengalami sebuah kejadian yang sangat luar biasa, yaitu gempa, teman-teman. Ditambah lagi terjadi gerhana matahari yang sangat dahsyat. Ya ampun, begitu bumi bergetar, Nabi Adam dan Siti Hawa merasakan bumi yang bergerak. Ya ampun, ada apa ini? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Wahai suamiku, apa yang terjadi sebetulnya? Kenapa bumi ini bergetar? Ada apa ini? Adik-adik, Nabi Adam alaihi salam segera bertanya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, ada apa ini? Kenapa bumi bergetar? Kenapa terjadi gerhana? Ada apa ini? Malaikat Jibril mengabarkan sesuatu kepada Nabi Adam. Adam, kau harus sabar dan harus kuat. Hari ini baru saja terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh anakmu. Anakmu yang kau cintai ternyata membunuh saudaranya. Yang membunuh adalah Qabil dan yang dibunuh adalah Habil. Qabil anakmu tega membunuh saudaranya sendiri. Darah yang tumpah jatuh ke bumi ini menyebabkan bumi bergetar dikarenakan khawatir dan merasakan kesedihan yang teramat luar biasa. Sampaikan kepada istrimu agar istrimu jangan sampai kecewa, jangan sampai berputus asa. Adik-adik, Nabi Adam mendengar itu kemudian mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku Habil meninggal dunia. Anakku Habil dibunuh oleh anakku yang lain yang bernama Qabil. Anakku, ya Allah. Nabi Adam menangis, adik-adik, karena sedih. Dan Siti Hawa mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Adam. Siti Hawa begitu terkejut. Siti Hawa kemudian berlari meninggalkan Nabi Adam sambil teriak-teriak, adik-adik, sambil menangis histeris, menangis. Apa? Anakku mati, anakku dibunuh. Yang membunuh adalah anakku. Ya ampun, ya Allah, ya Allah. Nabi Adam melihat Siti Hawa menangis sedemikian kencang. Nabi Adam memeluk Siti Hawa. Hawa istriku, jangan bersedih. Hawa istriku, jangan bersedih. Kau harus ikhlas kepada Allah. Siti Hawa berlari meninggalkan Nabi Adam. Siti Hawa berlari meninggalkan Nabi Adam. Sampai-sampai baginda Nabi SAW mengatakan, semenjak Siti Hawa menangis histeris, maka kejadian yang sama menimpa kepada anak cucu Nabi Adam berikutnya, di mana ada seorang wanita yang ditinggal wafat oleh anak-anak mereka, ditinggal mati oleh keluarganya. Mereka akan lebih histeris, lebih menangis, lebih bersedih dibandingkan laki-laki. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam bersedih tapi tidak sampai menangis berteriak-teriak, hanya saja menghadirkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik-adik, ternyata Qabil ketakutan setengah mati. Dia takut dimarahi oleh ayahnya. Akhirnya Qabil membawa jenazah saudaranya yang bernama Habil. Dibawa kemana-mana, adik-adik.
dia berlari karena takut dimarahi oleh ayah dan ibunya, takut dimarahi oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Wah, amazing, wonderful. Ya ampun, teman-teman, apa yang terjadi dengan jenazah saudaranya Qabil ya, yaitu Habil yang sudah meninggal dunia? Kenapa Qabil membawa jenazahnya? Untuk apa itu dilakukan? Kak Jamal, ayo ceritakan lagi Kak Jamal. Aku penasaran Kak Jamal. Adik-adik yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik yang ada di rumah juga penasaran apa yang terjadi kemudian ya. Tapi sayang, waktu kita yang sangat terbatas. Insya Allah di lain kesempatan Kak Jamal akan ceritakan apa yang terjadi dengan tubuh daripada anak Nabi Adam bernama Habil. Insya Allah ya, di lain waktu dan di lain kesempatan. Nah adik-adik, hikmah yang ada mudah-mudahan bisa kita ambil menjadi anak yang soleh dan soleha. Tetap sayang kepada saudara. Apapun yang terjadi, kita harus menyayangi dan saling menguatkan. Ya, tetap menjadi anak-anak Indonesia yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, aku pamit ya. Kita akan berjumpa lagi besok hari di hari yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah.